Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Graha Mu'alaf TV, Edi Prayitno dan Menahem Ali. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita akan membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kemarin kita bahas itu komen-komennya rame. Nah, pada malam hari ini kita nanti spesial akan membahas beberapa komen yang perlu kita tampilkan ya, Ustaz ya. Dimana intinya mereka kebanyakan mempertanyakan soal istri Nabi Ismail, karena kita kemarin mengambil dari versi Yahudi ya, di mana istri pertama bernama Adisa dan yang kedua bernama Fatimah. Sedangkan kalau dari versi Islam, itu yang istri pertama itu adalah Amaroh dan istri kedua adalah As-Sayyidah binti Mudoh bin Amru al-Jurhum. Ini dari Ibnu Katsir ya. Mungkin Ustadz bisa mulai soal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang persoalan studi manuskrip, ini sebagai pengantar Pak Edi. Ya. Studi manuskrip itu memang sangat-sangat membebani kita, terutama untuk persoalan validasi data. Dan tentu saja, kalau kita bicara mengenai persoalan teks agama, itu sebenarnya tidak hanya pada persoalan iman, tapi juga pelacakan data. Dan ini penting karena kita sedang tidak bicara kepada sesama muslim, tapi juga bicara kepada non-muslim. Saya membaca buku dari seorang pakar dalam bidang Bible. Dan saya kira semua orang pasti tahu ketika saya sebut namanya. Dan ini bukan sekedar suara pribadi, tapi ini mewakili semua komunitas Kristiani yang mempertanyakan itu. Mempertanyakan mengenai nama Fatimah itu. Kenapa bisa muncul di dalam Targum Yonatan bin Uziel. Nah, buku ini saya kira perlu dibaca, tapi sayang buku ini belum diterjemahkan. Saya hanya punya versi bahasa Inggrisnya. Judul lengkapnya, The One Who Is To Come. Maksudnya, seseorang yang ditunggu kedatangannya. Secara bahasa parafrase, kalau diterjemahkan secara harfiah, orang yang akan datang. Jadi seseorang yang akan datang di masa depan. Dan ini tulisan dari seorang Romo, dari tradisi Katolik sebenarnya. Romonya bernama Joseph Frimzier, SJ ini. Ini kalau SJ kan serikat Jesuit. Dan saya kira semua pasti tahu. Buku ini diterbitkan pada tahun berapa ini? Tahun 2007. Penerbitnya dari UK, United Kingdom, Michigan. Dan kalau saya baca pada halaman yang ke-152, beliau menyitir. Artinya beliau mengutip pernyataan yang termaktub di dalam Targum Yonatan bin Uziel. Beliau mengatakan demikian. Dan khususnya pada komentar mengenai Genesis 21 ayat 21. Jadi di sini disebutkan ada ungkapan begini Pak Edi. In Genesis 21, chapter 21, verse 21 of this Targum. Jadi maksudnya di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 21 of this Targum merujuk pada Targum ini, maksudnya Targum Yonatan bin Uziel. Di sini disebutkan the unnamed wife of the Masoretic text is named first as Adisha and then as Fatima. Jadi di dalam Targum ini sebetulnya ada nama yang pertama disebut Adisha, yang kedua disebut Fatimah. Yang dalam Masoretic text, maksudnya di dalam Alkitab sendiri, nama itu tidak muncul. Ya kan?
Dan memang betul kalau kita baca dalam Alkitab, Tidak ada. bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia ataupun terjemahan bahasa Inggris, nama itu tidak muncul. Ya. Dalam teks Ibraninya juga tidak muncul. Tetapi di dalam Targum Yonatan bin Uziel itu muncul nama Adisha dan nama Fatima. Dan kita sudah bahas kemarin dalam Targum Yonatan. Menariknya di sini, komentar dari Romo Yosef Frimgier, Serikat Jesuit, dia menegaskan demikian. By the names of the wife and daughter of Muhammad. Jadi nama-nama ini sebetulnya merujuk pada istri dan anak perempuan Muhammad. Maksudnya merujuk pada nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merujuk pada nama anak perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tafsiran dari Romo Yosef Frimgier. Kemudian beliau di sini menegaskan, Jewish tradition that is preserved of the final forms of the Targum came from a relatively late date and the second half of the 7th century after the rise of Islam. Intinya, beliau menegaskan bahwa Targum ini itu ditulis pada masa yang belakangan. Maksudnya pada masa yang baru muncul belakangan. Dan ini ada kaitan kemunculannya Targum tersebut itu abad ke-7 atau tepatnya setelah munculnya Islam. Ya. Pernyataan ini menarik. Ini merupakan sebuah gugatan sebenarnya. Bahwa munculnya nama Adisha dan nama Fatima di dalam Targum Yonatan itu adalah Targum yang dimunculkan pada masa era Islam. Dan itu muncul pada masa yang belakangan, bukan muncul pada awal Masehi. Abad pertama kemarin. Bukan muncul pada awal abad pertama Masehi, tapi muncul pada masa abad ke-7. Abad ke-7 atau masa setelah abad ke-7. Dan itu ada kaitannya dengan the rise of Islam, munculnya Islam. Dan dua nama itu merujuk pada nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merujuk pada nama putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disisipkan di dalam Targum Yonatan. Kira-kira jawaban kita apa? Ya, kalau kemarin lihat data aslinya kan di Targum Yonatan abad pertama itu sudah disebut ya. Justru itulah pertanyaannya yang harus kita klarifikasi. Apakah karena di sini muncul nama Fatima di dalam Targum Yonatan yang kebetulan namanya itu sejajar dengan nama Fatima, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian itu dijustifikasi bahwa itu merupakan tambahan atau Targum itu merupakan sisipan dari rekayasa Islam, atau ditambahkan oleh para rabi karena pengaruh dari Islam. Itu kan problem. Kira-kira kalau Muslim menghadapi pernyataan seperti ini, apa jawabannya? Ini berat kan? Siapa yang bisa jawab ini? Saya tantang semua orang untuk bisa jawab ini. Bagaimana cara untuk menvalidasi bahwa ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan tradisi Islam? Walaupun ada kemiripan nama Fatima, tapi kan sudah saya jelaskan, nama Fatima itu bukan muncul pada masa era Islam yang merujuk pada nama putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib punya istri yang namanya Fatimah binti Asad. Kalau begitu, nama Fatimah bukan populer baru muncul pada masa Islam. Tapi sebelumnya, era sebelum Islam, melalui risalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Fatimah sudah sangat dikenal. Sudah populer ya. Berarti kalau begitu, pernyataan dari Romo Yosef Frimgier, yang sisipan tadi, kira-kira itu merupakan sebuah pernyataan yang valid atau tidak sesuai dengan konteks sejarah? Tidak sesuai dengan konteks sejarah.
Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri yang namanya Fatimah, sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini, dia punya bibi, dia punya tante yang bernama Fatimah binti Asad. Artinya, sekali lagi, nama Fatimah bukan nama produk Islam. Tapi nama itu sudah populer sebelum era Islam. Oke, ini catatan. Dan sebetulnya masih ada orang-orang Arab yang bernama Fatimah. Cuma saya hanya kasih contoh Fatimah binti Asad saja. Nah, kemudian nama Fatimah di dalam kitab Targum dari semua manuskrip yang disebut Targum Yonatan bin Uziel, kalau diteliti dari edisi yang lama sampai salinan-salinan berikutnya, ternyata nama Fatimah dan nama Adisa itu ada semua. Kecuali begini, kalau di antara salah satu salinan manuskripnya tidak menyebutkan nama itu, berarti bisa dimungkinkan bahwa nama itu baru dimasukkan pada masa belakangan. Tapi faktanya dari semua salinan manuskrip dari Targum Yonatan bin Uziel itu memang tercantum nama Fatimah dan nama Adisha. Berarti Targum Yonatan bin Uziel sejak awal itu memang telah mencantumkan kedua nama itu. Itu argumentasi yang kita bisa jawab. Sebagaimana nama Yamnes dan Yambres, kedua nama itu juga dicantumkan dalam Targum Yonatan bin Uziel. Baik itu salinan yang awal maupun salinan yang belakangan. Semua mencantumkan nama Yanes dan Yambres. Artinya nama itu juga bukan muncul pada masa belakangan, tapi sudah muncul pada masa era sebelum Islam. Dan kebetulan nama Yanes dan Yambres dikutip dalam surat yang ditulis oleh Paulus sendiri dalam suratnya kepada Timotius yang termaktub dalam kitab Perjanjian Baru. Dengan bahasa lain, nama Yanes dan nama Yambres, nama Adisha dan nama Fatimah, semuanya itu sudah eksis termaktub di dalam Targum Yonatan dari semua salinan yang disebut Targum Yonatan bin Uziel. Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Romo Yosef Premier yang mewakili pernyataan Kristen bahwa itu adalah produk era Islam, dan kira-kira tidak masuk. Dan jawab sudah. Ini mewakili suara-suara orang-orang, mewakili suara kaum Kristen yang menegaskan bahwa Fatimah itu pengaruh dari tradisi Islam. Apalagi bukan sekedar Fatimah, nama Adisha. Nama Adisha, apakah betul nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Adisha? Bukan. Nama istri Nabi kita bernama Aisyah, bukan Adisha. Oh iya. Apakah hanya karena belakangnya ada Syasha, kemudian itu di cocokologi ini ada kaitan dengan Aisyah dengan Adisha? Ini kan juga nggak benar cara berpikir seperti itu. Itu kan kalau bahasa awam, ini kan cocokologi. Adisha dengan Aisyah. Nggak ada hubungan sama sekali. Kalau seandainya itu ditulis Aisyah, mungkin bisa jadi itu pengaruh dari Islam. Tapi persoalannya bukan tertulis Aisyah, tapi Adisha dan Fatimah. Dan nama Fatimah, sekali lagi, itu sudah tercantum di dalam bukunya Herodotus yang disebut buku sejarah dari tradisi Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kalau begitu, nama Fatimah itu pengaruh Islam atau bukan? Jawabannya tentu saja bukan, karena abad ke-5 sebelum Masehi itu Kristus Yesus belum dilahirkan. Tapi nama Fatimah sudah dipakai dalam tradisi Mesir. Ya kan? Nah, itu kalau saya jawab dari keberatan saudara kita kaum Kristiani bahwa itu tidak ada kaitan dengan pengaruh Islam.